Dengan menyebut nama Allah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah. Semoga Allah memberkahinya dan memberinya kedamaian. Kita telah sampai pada pembahasan ketiga tentang penjelasan kitab suci Al-Quran dari penjelasan ensiklopedia fikih menurut 4 mazhab. Pada pelajaran sebelumnya telah dibahas tentang hukum air campuran, apakah air tersebut dicampur dengan air murni atau dicampur dengan najis. Dan kita telah membahas bahawa air yang tercampur dengan benda suci ada yang bisa dihindari dan ada yang tidak bisa dihindari. Dan hari ini insya-Allah kita akan membahas bagian keempat, iaitu hukum air jika berubah karena berdekatan dengan benda suci, air yang berubah karena berdekatan dengan benda suci. Misalnya jika ada kapur barus atau batang kayu keras, maksudnya sesuatu yang dilalui air dan air itu berubah. Apakah air ini menjadi suci dan boleh digunakan untuk bersuci, ataukah ia hanya suci pada dirinya sendiri namun tidak dapat mensucikan yang lain? Di sini para ulama berbeza pendapat dalam masalah ini. Menurut mazhab Hanafi, Hanbali, sebagian Maliki dan pendapat Azhar dari mazhab Syafi'i, mereka mengatakan bahawa air tersebut suci dan dapat mensucikan. Jadi jika benda suci itu tidak larut dalam air dan tidak bercampur secara sempurna, maka seseorang boleh berwudu dan mandi dengan air tersebut. Selesai. Ini adalah pendapat pertama. Mereka mengatakan bahawa perubahan ini hanya terjadi karena berdekatan sehingga tidak berbahaya. Misalnya, seolah-olah kamu meletakkan kapur barus atau sesuatu, lalu air itu misalnya mengalir dari mana? Dari atas kapur barus itu. Maka dalam keadaan seperti ini, air tersebut adalah suci dan dapat mensucikan. Selesai. Pendapat kedua adalah pendapat mazhab Maliki menurut pendapat yang dipegang dalam mazhab mereka dan juga Syafi'i dalam pendapat yang berlawanan dengan Al-Azhar. Bahawa air tersebut suci namun tidak dapat mensucikan diqiyaskan dengan air yang bercampur dengan za'faran. Maksudnya, apa yang mereka katakan tentang air yang bercampur dengan za'faran atau sabun, hal ini masih bisa dihindari, maka air itu suci pada dirinya sendiri, tetapi tidak dapat mensucikan yang lain. Adapun jika benda suci yang berdekatan itu hancur dan larut dalam air, maka hukumnya dalam keadaan ini menjadi apa? Hukum air yang bercampur dengan benda suci yang masih bisa dihindari, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut mazhab Hanafi, Ahmad dalam salah satu riwayat dan Ibnu Taimiyah, air tersebut suci dan dapat mensucikan. Sedangkan menurut jumhur ulama, air itu suci tetapi tidak dapat mensucikan. Baiklah, bagaimana jika air tidak berubah karena berdekatan dengan benda lain tanpa bercampur, seperti minyak dengan berbagai jenisnya, dan benda-benda suci yang padat seperti kayu gaharu, kapur barus dan ambar? Dikatakannya, jika ia tidak binasa di dalam air dan tidak larut di dalamnya, bukan berarti ia tidak bisa dianggap sebagai hewan bebas. Misalnya, mari kita asumsikan bahawa ambergris atau kamper masuk ke dalam air, tetapi ambergris atau kamper ini tidak larut dalam air. Okey? Kemudian dia tetap dalam keadaan absolutnya, dikatakan bahawa itu adalah air dan boleh digunakan untuk bersuci tanpa ada perbezaan pendapat di antara para ulama. Sebagaimana Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, kami tidak mengetahui adanya perbezaan pendapat di kalangan ulama tentang masalah ini. Jenis kedua, iaitu bagian kedua, hukum air yang tercampur dengan najis dan yang tercampur dengan najis. Ini terbagi menjadi dua bagian menurut kami. Bagian pertama, hukum air yang tercampur dengan najis dan salah satu sifat air, baik warna, rasa atau baunya berubah. Hal ini tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Para ulama sepakat bahawa jika air tercampur dengan najis dan salah satu sifatnya berubah, baik warna, rasa atau baunya, baik air itu sedikit maupun banyak, maka hukumnya najis. Dan Imam Ibnu Al-Munzir rahimahullah berkata, para ulama sepakat bahawa air, baik sedikit maupun banyak, jika terkena najis lalu mengubah rasa, warna atau baunya, maka air itu najis selama keadaannya demikian. Artinya air ini tetap najis selama keadaannya seperti itu. Rasa, warna atau baunya berubah karena apa? Karena najis. Jadi jika najis jatuh ke dalam air, bahkan jika itu sungai, lalu najis jatuh ke dalamnya dan mengubah warna, rasa atau bau air, maka air itu menjadi najis selama keadaannya seperti itu. Bagian kedua adalah hukum air yang bercampur dengan najis, namun tidak ada satupun sifat yang berubah. Tidak warna airnya, tidak juga baunya. Misalnya di dalam wadah atau misalnya di sungai atau di kolam air, terjadi. Di dalamnya ada najis. Namun warna airnya tidak berubah, rasanya tidak berubah, dan baunya juga tidak berubah. Jadi dalam hal ini, apakah air jenis ini tetap suci atau menjadi najis dalam keadaan seperti ini? Di sini para ulama berbeza pendapat tentang hukum air jika tercampur najis namun tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya, warna, rasa, atau baunya. Apakah boleh digunakan untuk bersuci atau tidak boleh? Ada dua pendapat di kalangan ulama.
Pendapat pertama, kita memiliki dua pendapat dari para ulama. Pendapat pertama, mazhab Imam Malik rahimahullah, dalam salah satu riwayat darinya yang masyhur, Imam Ahmad dalam salah satu riwayat sekelompok muridnya, pilihan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dan sebagian ulama Syafi'iyah, Imam Ibn Munzir, Imam Ghazali, Al-Ruyani, sekelompok ulama Syafi'iyah, mereka berpendapat bahawa air ini tetap suci, baik jumlahnya sedikit maupun banyak. Ini berarti jika air berubah menjadi najis, jika tidak berubah, maka air itu tetap bagaimana? Tetap suci dan selalu mensucikan dan membersihkan. Baik, apa dalil yang mereka gunakan untuk itu? Mereka berkata, kami memiliki hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami berwudu dari sumur Buda'ah?" Sumur di Madinah bernama sumur Buda'ah, tempat dibuangnya kain haid, daging anjing dan benda busuk. Artinya, air banjir membawa benda-benda najis ini dan membuangnya ke mana? Ke dalam sumur. Mereka bertanya kepada Nabi, bolehkah kami berwudu dari sumur itu padahal di dalamnya ada benda-benda seperti itu? Nabi bersabda, air itu suci dan mensucikan. Tidak ada yang dapat menajiskannya. Dalam riwayat lain, kecuali jika berubah warna, rasa atau baunya. Narasi ini sangat lemah. Namun, ada konsensus bahawa jika air berubah warna, rasa atau bau, air tersebut tidak murni. Lalu, apa yang dikatakan Nabi? Air itu murni dan tidak ada yang dapat membuatnya najis. Ungkapan ini berlaku umum baik untuk yang sedikit maupun yang banyak. Karena air sumur kadang sedikit, kadang banyak. Dan berlaku umum untuk segala kotoran. Benar kan? Yaitu apakah yang dimaksud adalah bangkai anjing atau bangkai binatang atau kotoran yang ada di dalam air tersebut. Dan air tersebut tidak berubah warna, rasa dan baunya. Kemudian dibolehkan bersuci dengan air ini. Pernyataan kedua, mazhab Hanafi yang merupakan riwayat kedua dari Imam Malik adalah mazhab Syafi'i dan merupakan mazhab yang terkenal di antara para ulama Hanbali. Dikatakannya jika airnya sedikit lalu kemasukan najis, maka air itu menjadi najis. Namun jika airnya banyak, maka air itu tidak menjadi najis. Okey, apa artinya bagi mereka? Sedikit demi sedikit tetapi banyak. Namun masalahnya bukan pada masalah ini. Apa batas dari sedikitnya dan banyaknya? Apa yang membedakan antara sedikit air dan terlalu banyak air? Di sini mereka berbeda pendapat pada tiga hal. Pernyataan pertama, iaitu mazhab Hanafi adalah jika air dalam keadaan tercampur sebagiannya dengan sebagiannya lagi, iaitu air yang bercampur satu sama lain, maka itu dianggap sedikit. Dan jika air itu tidak bercampur satu sama lain, maka itu dianggap banyak. Dan batasannya menurut para ulama Hanafi adalah 10 hasta kali 10 hasta. Jika kurang dari itu, maka dianggap najis. Meskipun tidak tampak bekas najis di dalamnya, artinya mereka mengatakan jika tidak tampak bekas najis di dalamnya, maka tetap dianggap najis selama ukurannya kurang dari 10 hasta kali 10 hasta. Dan mereka juga mengatakan bahawa jika diukur kedalamannya, jika diambil airnya, artinya jika seseorang mengambil air dengan tangannya, maka tangannya tidak akan sampai ke mana? Ke dasar apa? Ke dasar kolam. Baik, pendapat kedua, iaitu mazhab Imam Malik. Menurut riwayat ini, beliau berpendapat bahawa jika warna air, rasa air atau bau air berubah, maka air tersebut dianggap sedikit. Dan jika tidak berubah, maka dianggap banyak. Jadi di sini, jika berubah maka dianggap sedikit, dan jika tidak berubah maka dianggap banyak. Jadi di sini bisa saja ada wadah yang terkena najis, tetapi warna, rasa atau baunya tidak berubah, maka ini dianggap banyak menurut Imam Malik. Dan bisa saja misalnya ada kolam air yang besar, lalu terkena najis dan warna, rasa atau bau airnya berubah, maka saat itu air tersebut dianggap sedikit. Pendapat ketiga adalah mazhab Syafi'i dan Hanbali. Mereka mengatakan bahawa batas antara air sedikit dan banyak adalah jika air mencapai 2 qullah, maka dianggap banyak, dan jika belum mencapai 2 qullah, maka dianggap sedikit. Baik, apa dalil mereka tentang hal ini? Mereka berdalil dengan riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang air yang berada di padang pasir, yaitu air yang ada di gurun atau di tempat manapun di bumi dan yang diminum oleh binatang buas dan hewan ternak. Artinya ada binatang buas yang datang minum dari situ, ada juga hewan ternak yang datang minum dari situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, air jika 2 teguk tidak ada najis di dalamnya. Riwayat lain, tidak ada yang membuatnya najis. Mereka mengatakan ini spesifikasi dari Nabi. Hadis tentang 2 qullah menunjukkan bahawa air yang kurang dari 2 qullah menjadi najis. Karena jika hukum antara 2 qullah dan kurang dari 2 qullah sama, maka penetapan batas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan ada manfaatnya. Mereka juga mengatakan bahawa 2 qullah masih bisa dijaga oleh manusia dari najis dalam berbagai kondisi.
Artinya misalnya air itu bisa diletakkan dalam wadah, dalam jeriken atau apa saja. Sedangkan air yang banyak tidak bisa dijaga dari najis. Maka demikianlah. Nabi SAW menjadikan dua qullah sebagai batas pemisah antara air sedikit dan air banyak. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahawa sabda Nabi SAW tidak membawa kotoran. Maksudnya adalah air itu tidak menjadi najis hanya karena najis jatuh ke dalamnya. Beliau juga mengatakan bahawa maksudnya adalah air tersebut tidak menerima najis, bahkan menolaknya dari dirinya sendiri. Baik, kita sudah menyebutkan pendapat-pendapat ini. Pendapat yang benar, wallahu a'lam, adalah pendapat yang pertama. Ini adalah mazhab Malikiyah dan pilihan Ibnu Taimiyah serta yang lainnya. Bahawa yang menjadi patokan adalah perubahan sifat air. Artinya jika air berubah warna, rasa atau baunya, maka pada saat itu air menjadi najis. Iaitu jika ada najis yang jatuh ke dalam air. Jika warna, rasa atau bau air tidak berubah, maka pada saat itu air tetap suci. Dan jika air berubah, maka pada saat itu menjadi najis. Jadi yang menjadi patokan adalah perubahan, bukan dua qullah ataupun selain dua qullah. Karena kita memiliki hadits-hadits yang tampak bertentangan, dan para ulama juga berbeza pendapat tentang hadits ini, apakah syahih atau tidak. Maka pendapat pertama yang dipegang oleh mazhab Malikiyah dan sebagian ulama adalah bahawa yang menjadi patokan adalah perubahan sifat air. Jika air berubah karena najis yang jatuh ke dalamnya, maka air itu najis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Dan jika tidak berubah, maka air itu suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Misalnya seseorang memiliki panci berisi air di rumahnya, lalu misalnya ada setetes air kencing atau sesuatu yang najis atau setetes darah misalnya jatuh ke dalamnya. Namun warna air tidak berubah, rasa air tidak berubah dan bau air juga tidak berubah. Maka dalam keadaan seperti ini, air tersebut boleh digunakan untuk bersuci. Baik, kita juga memiliki permasalahan lain, yaitu hukum air yang bercampur dengan najis dalam dua keadaan, mengalir dan diam, tidak mengalir. Bisa jadi air tersebut dalam keadaan diam dan di sampingnya ada bangkai misalnya, atau ada najis di dekatnya. Atau air itu mengalir dan mengalir melewati najis. Di sini para ulama berbeza pendapat mengenai hukum air yang bercampur dengan najis dalam dua keadaan, mengalir dan diam. Pertama, menurut mazhab Hanafi, mereka membedakan antara air yang mengalir dan air yang diam. Mereka mengatakan jika ada najis yang jatuh ke dalam air, dan air itu mengalir, serta najisnya tidak terlihat, artinya kita tidak melihatnya, dan tidak ada satupun sifat air yang berubah, tidak warna airnya, tidak juga rasanya, dan tidak juga baunya, maka air itu tetap suci dalam keadaan seperti ini. Artinya, seperti seseorang misalnya jika ada khamr atau air kencing atau apapun, maka dalam keadaan ini tidak menjadi najis jika dia tidak melihatnya. Mereka mengatakan boleh baginya untuk berwudu dari air itu, baik dari sisi tempat najis itu jatuh maupun dari sisi lainnya. Misalnya, kita anggap ada seseorang yang buang air kecil di sini, sementara dia berada di sisi yang berlawanan, selama warna air tidak berubah, tidak juga rasanya, tidak juga baunya, dan tidak ada perubahan apapun, serta najisnya tidak terlihat, maka boleh bersuci dengan air itu. Mazhab Maliki berpendapat bahawa air yang sedikit, iaitu air seukuran wadah wudu atau mandi atau kurang dari itu, jika terkena najis sedikit, misalnya setetes air kencing atau apapun, atau setetes darah dan tidak mengubah sifat air, maka dalam keadaan seperti ini, makruh hukumnya menggunakan air tersebut untuk menghilangkan hadas atau najis. Jadi apa yang dikatakan oleh mazhab Maliki di sini? Di sini, makruh artinya boleh digunakan tetapi disertai dengan makruh. Mereka juga mengatakan bahawa penggunaan air tersebut terbatas pada bersuci yang sunnah atau bersuci yang dianjurkan. Adapun penggunaannya untuk kebiasaan sehari-hari seperti memasak dan hal-hal semacamnya, atau mencuci pakaian atau apapun, maka dalam hal ini hukumnya boleh tanpa apa? Tanpa makruh. Mereka juga mengatakan bahawa hukum makruh ini pada mereka dibatasi dengan 7 syarat. Yang pertama, air yang terkena najis itu harus sedikit. Jika demikian, maka tidak ada makruh. Dan air tersebut tidak memiliki sumber seperti sumur. Artinya air itu tidak berasal dari sumur dan juga tidak mengalir. Jika air itu mengalir, maka tidak ada hukum makruh. Mereka juga mengatakan bahawa air itu hendak digunakan untuk sesuatu yang mensyaratkan bersuci, seperti menghilangkan hadas, menghilangkan najis, wudu, atau mandi yang dianjurkan, maksudnya mandi sunnah. Jika salah satu dari 7 syarat ini tidak terpenuhi, maka penggunaan air dalam kondisi tersebut boleh tanpa makruh. Berdasarkan hal ini, mereka mengatakan jika air itu mengalir dan terkena najis namun tidak mengubah sifat air tersebut, maka penggunaannya tidak makruh. Misalnya seperti sungai, saluran irigasi, parit, atau apapun yang di dalamnya terdapat najis. Atau misalnya, maaf, ada anjing mati, air mengalir melewatinya, atau bangkai, atau sesuatu yang serupa. Maka jika air itu mengalir, penggunaannya tidak makruh menurut pendapat ini. Latin dan di bawah ginjal.
penetapan Nabi SAW tidak akan ada manfaatnya. Mereka berkata karena dua qullah masih bisa dijaga manusia dari najis dalam berbagai kondisi. Artinya, misalnya diletakkan di wadah, di jerigen atau di tempat apapun, sedangkan air yang banyak tidak bisa dijaga dari najis. Maka Nabi SAW menjadikan dua qullah sebagai batas pemisah antara air sedikit dan air banyak. Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah berkata bahawa maksud sabda Nabi SAW tidak membawa kotoran adalah tidak menjadi najis karena jatuhnya najis ke dalamnya. Beliau juga mengatakan maksudnya adalah air tersebut tidak menerima najis melainkan menolaknya dari dirinya. Baik, kita sudah menyebutkan pendapat-pendapat ini. Pendapat yang benar, wallahu a'lam, adalah pendapat yang pertama, iaitu mazhab Malikiyah dan pilihan Ibn Taymiyah serta yang lainnya. Bahawa yang menjadi patokan adalah perubahan. Artinya jika air berubah warna, rasa atau baunya, maka pada saat itu air menjadi najis, iaitu jika ada najis yang jatuh ke dalam air. Jika warna, rasa atau bau air tidak berubah, saat itu air tetap suci. Jika air berubah, ia menjadi najis. Patokan adalah perubahan, bukan dua qullah atau selainnya. Tepat sekali kerana kita memiliki hadis-hadis yang tampak bertentangan serta perbezaan pendapat ulama mengenai hadis ini, apakah hadis tersebut sahih atau tidak. Maka pendapat pertama dipegang. Mazhab Maliki dan sebagian ulama berpendapat patokan adalah perubahan. Jadi, jika air berubah kerana najis yang jatuh ke dalamnya, maka air najis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Namun jika tidak berubah, maka air itu suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Misalnya seseorang memiliki wadah air di rumahnya. Misalnya, jika setetes air kencing jatuh ke dalamnya, atau sesuatu yang najis, atau setetes darah misalnya, namun warna air tidak berubah, rasa air tidak berubah, dan bau air juga tidak berubah, maka dalam keadaan seperti ini boleh digunakan untuk bersuci. Baik, kita juga memiliki permasalahan lain, iaitu hukum air yang bercampur dengan najis dalam dua keadaan, mengalir dan diam. Misalnya, air itu dalam keadaan diam dan ada bangkai di dekatnya, atau ada najis di sampingnya, atau air itu mengalir dan mengalir melewati najis. Maka di sini para ulama berbeza pendapat tentang hukum air yang bercampur dengan najis dalam dua keadaan, mengalir dan diam. Pertama, mazhab Hanafi mengatakan mereka membedakan antara air yang mengalir dan air yang diam. Mereka berkata, jika najis jatuh ke dalam air dan air itu mengalir dan najis tersebut tidak terlihat, artinya kita tidak melihatnya dan tidak ada satu pun sifat air yang berubah, tidak warna air, tidak rasa air dan tidak bau air, maka air itu tetap suci dalam keadaan seperti ini. Artinya, seperti seseorang misalnya jika berada di dekat kamar atau air kencing atau apapun, maka dalam keadaan ini tidak menjadi najis jika dia tidak melihatnya. Mereka mengatakan boleh baginya untuk berwudu dari air itu atau dari bagian manapun, baik dari sisi tempat najis itu jatuh maupun dari sisi yang lain. Misalnya, kita anggap ada seseorang yang buang air kecil di sini, sementara dia berada di sisi seberang, selama warna air tidak berubah, tidak juga rasa air, tidak juga bau air, dan tidak ada perubahan apapun, serta najisnya tidak terlihat, maka boleh bersuci dengan air itu. Mazhab Maliki berpendapat bahawa air yang sedikit, iaitu air seukuran wadah wudu atau mandi atau kurang dari itu, jika terkena najis sedikit, misalnya setetes air kencing atau apapun, atau setetes darah dan tidak mengubah sifat air, maka dalam keadaan seperti ini, makruh hukumnya menggunakan air tersebut untuk menghilangkan hadas atau najis. Jadi apa yang dikatakan oleh mazhab Maliki di sini? Di sini makruh maksudnya adalah boleh digunakan, tetapi disertai dengan hukum makruh. Mereka juga mengatakan bahawa penggunaan air tersebut terbatas pada bersuci yang sunnah atau bersuci yang dianjurkan. Adapun penggunaannya untuk kebiasaan sehari-hari seperti memasak dan sebagainya, atau mencuci pakaian atau apa pun, maka dalam hal ini boleh tanpa apa? Tanpa makruh. Mereka juga mengatakan bahawa hukum makruh ini dibatasi oleh 7 syarat menurut mereka. Yang pertama, air yang terkena najis itu harus sedikit. Jika tidak, maka tidak ada hukum makruh. Dan air tersebut tidak memiliki sumber. Seperti sumur, artinya air itu tidak berasal dari sumur. Dan air itu juga tidak mengalir. Jika air itu mengalir, maka tidak ada hukum makruh. Mereka juga mengatakan bahawa air itu hendak digunakan untuk sesuatu yang mensyaratkan bersuci, seperti menghilangkan hadas, menghilangkan najis, wudu atau mandi yang dianjurkan, maksudnya mandi sunnah. Jika salah satu dari 7 syarat ini tidak terpenuhi, maka penggunaan air dalam kondisi tersebut boleh tanpa makruh. Berdasarkan hal ini, mereka mengatakan bahawa jika air itu mengalir dan terkena najis, namun tidak berubah sifatnya, maka penggunaan air tersebut tidak makruh. Misalnya, sungai, saluran irigasi, parit, atau apapun yang di dalamnya terdapat najis.
Atau misalnya, maaf, ada anjing mati, lalu air mengalir melewatinya, atau bangkai, atau sesuatu yang serupa. Maka dalam hal ini, jika air itu mengalir, maka menurut para ulama Malikiyah, penggunaannya tidak makruh. Kepemilikan. Doktrin ketiga, mazhab Syafi'i. Ulama Syafi'i berkata, jika airnya tergenang dan najisnya terlihat oleh mata, artinya, mata manusia melihatnya dari anggur, air seni, atau mayat yang memiliki jiwa yang mengalir. Salah satu karakteristik air adalah berubahnya rasa, warna, atau bau air. Kalau begitu, airnya tidak murni. Jika tidak berubah dan airnya kurang dari 2 qullah, maka air itu najis. Artinya, jika ada najis yang jatuh ke dalam air ini, dan air ini kurang dari 2 qullah, maka pada saat itu air menjadi najis. Namun jika airnya 2 qullah atau lebih, maka air itu suci. Mereka juga berkata, jika airnya mengalir, ini dalam kasus air yang banyak. Jika airnya mengalir dan ada najis yang mengalir seperti bangkai yang berubah sifatnya, maka air yang sebelum bangkai itu suci. Dan air yang setelah bangkai itu juga suci. Adapun air yang mengelilingi bangkai misalnya, atau najis ini, mereka berkata, adapun air yang mengelilingi najis dari atasnya, dari bawahnya, dari kanannya, dari kirinya, dan dari sisi kirinya, jika air itu 2 qullah dan tidak berubah, maka air itu suci. Namun jika kurang dari 2 qullah, maka air itu najis. Kaidah menurut mazhab Syafi'i adalah jika suatu najis jatuh ke dalam air dan jumlahnya kurang dari 2 qullah, maka air tersebut najis. Jika 2 qullah atau lebih, maka ia suci. Mazhab Hambali. Dikatakannya jika air berubah karena tercampur dengan najis, maka air itu najis. Karena ini adalah total poinnya. Jika tidak berubah dan sedikit, maka ada 2 riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Riwayat pertama, air menjadi najis dalam keadaan ini, dan riwayat inilah yang menjadi mazhab mereka. Riwayat kedua, air tidak menjadi najis dalam keadaan ini menurut pendapat Imam Malik. Imam Al-Mardawi rahimahullah dalam kitab Al-Insaf mengatakan bahawa perbezaan pendapat ini berlaku untuk air yang diam. Sedangkan yang sedang kita bicarakan sekarang adalah air yang mengalir. Ia berkata, adapun air yang mengalir menurut Imam Ahmad hukumnya seperti air yang diam. Artinya, hukumnya sama dengan air yang diam. Jika seluruhnya mencapai 2 qullah, maka tidak masalah. Maka jika airnya 2 qullah atau lebih, maka pada saat itu tidak menjadi najis. Dan jika kurang dari 2 qullah, maka menjadi najis dalam keadaan ini. Dan inilah pendapat yang dipegang dalam mazhab Hanbali. Namun yang benar dari hal ini, wahai saudara-saudara, adalah yang menjadi patokan adalah perubahan air. Jika air berubah, jika warna air, rasa air atau bau air berubah karena air tersebut mengalir melewati najis, maka pada saat itu air menjadi najis. Jika tidak, maka air tersebut tidak menjadi najis dan seseorang boleh bersuci dengannya. Artinya, jika ada najis atau bangkai misalnya di saluran air atau di sungai dan air mengalir melewatinya, selama warna air tidak berubah dan rasa air tidak berubah dan bau air juga tidak berubah, maka pada saat itu seseorang boleh bersuci dengan air tersebut. Jika tidak, maka kita memiliki permasalahan lain yang juga penting, iaitu hukum bercampurnya dan tercampurnya wadah-wadah yang berisi air suci dengan air najis. Misalnya, ada seseorang yang memiliki 5 wadah dan dia yakin bahawa di salah 1, 2 atau 3 wadah tersebut terdapat air najis, sedangkan sisanya berisi air suci. Namun warna air, rasa air dan bau air tidak berubah. Di sini para ulama berbeza pendapat mengenai jika wadah-wadah tersebut tercampur secara berdampingan, artinya wadah-wadah itu bersebelahan satu sama lain, dan di sebagian wadah tersebut terdapat air suci, sedangkan di sebagian lainnya terdapat air najis. Lalu orang tersebut bingung, tidak bisa membedakan mana air suci dan mana air najis. Dan dia juga tidak mampu mendapatkan air lain. Kalau ada air lain, maka masalahnya selesai. Tetapi tidak ada air kecuali air yang ini. Apakah dia boleh bersuci dengan air itu atau tidak? Di sini ada 5 pendapat dari para ulama. Pendapat pertama, dia wajib berusaha dan meneliti untuk mengetahui mana air yang suci di antara wadah-wadah itu. Jika dia sudah berusaha dan lebih condong meyakini salah satunya suci karena ada tanda yang jelas, maka boleh baginya bersuci dengan air itu. Jika tidak, maka tidak boleh. Ini pendapat siapa? Ini adalah pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah dan juga pendapat Imam Ibnu Al-Muwaz, Sahnun serta Ibnu Al-Arabi dari kalangan Malikiyah. Ini jika airnya tercampur, mereka berkata baik jumlah air yang suci lebih banyak atau lebih sedikit,
Misalnya, kita anggap jumlah air suci itu 1 wadah dan jumlah air najis misalnya 3 atau 3:3 atau 5:1. Mereka mengatakan tidak ada masalah, baik jumlahnya sama atau tidak. Maka pada saat itu dia wajib meneliti dan mencari tahu. Demikian pula hukumnya berlaku pada makanan dan pakaian. Misalnya, kita anggap ada beberapa makanan, sebagian di antaranya suci dan sebagian lagi najis. Dia juga harus bergerak. Misalnya dalam hal pakaian ada 5 pakaian. Dia yakin bahawa salah satu dari pakaian itu terkena najis, maka pada saat itu dia harus bergerak. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka jika kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah." Mereka berkata, orang ini menemukan air, maka tidak boleh baginya bertayamum dan dia wajib berusaha dalam keadaan seperti ini. Mereka berkata, karena bersuci adalah salah satu syarat sahnya solat dan hal itu bisa dicapai dengan berusaha, maka pada saat itu dia wajib berusaha dikiaskan dengan mencari arah kiblat. Artinya, seseorang wajib berusaha jika dia berada di suatu tempat dan tidak mengetahui arah kiblat, maka dia harus mencari dan berusaha. Pendapat kedua. Ini adalah mazhab Hanafiyah dan juga pendapat Imam Abu Ali An-Najjad dari kalangan Hanabilah. Mereka mengatakan bahawa wajib berusaha dan mencari jika jumlah bejana air suci lebih banyak daripada jumlah bejana air najis. Misalnya, kita asumsikan air suci ada 3 dan air najis ada 2. Maka dalam hal ini dia wajib berusaha dan mencari. Namun jika jumlah bejana air suci sama dengan jumlah bejana air najis atau kurang, misalnya 3 dan 3 atau air najisnya 3 dan air sucinya 2 atau kurang dari itu, mereka mengatakan bahawa dalam hal ini tidak boleh berusaha mencari, melainkan harus beralih ke tayamum. Semua ini adalah masalah ijtihadiyah, saudara-saudara. Tidak ada nas yang jelas dari syariat mengenai hal ini. Semuanya merupakan masalah ijtihadiyah. Pendapat ketiga adalah salah satu dari 2 pendapat Imam Sahnun dari kalangan Maliki dan merupakan pendapat Imam Abu Tsur dan Al-Muzani dari kalangan Syafi'i dan merupakan pendapat dan riwayat dari Imam Ahmad. Mayoritas sahabat Imam Ahmad mengatakan bahawa tidak boleh baginya dalam hal ini menyelidiki air campuran padahal telah memilihnya secara mutlak. Ia tidak menyelidiki dan tidak berusaha, bahkan meninggalkan semuanya dan bertayamum. Artinya, ia harus meninggalkan semua itu dan bertayamum. Mereka berkata jika ia berijtihad, bisa saja ia memakai air najis. Karena air suci bercampur najis, maka tidak boleh baginya berijtihad seperti air bercampur air kencing. Namun mereka berbeza pendapat di antara mereka. Imam Ahmad dalam riwayat mengatakan tidak boleh bertayamum sebelum air habis. Karena Allah berfirman, jika tidak ada air, bertayamumlah. Karena masih ada air, harus dihabiskan dulu, baru bertayamum. Riwayat kedua membolehkan baginya untuk bertayamum sebelum itu. Imam Ibn Qudamah mengatakan bahawa inilah pendapat yang benar karena ia tidak mampu menggunakan air yang suci. Imam Sahnun, Abu Tsaur dan Al-Muzani dari kalangan Syafi'iyah juga berpendapat bahawa dalam keadaan seperti ini, ia boleh bertayamum dan salat serta tidak wajib mengulangi salatnya meskipun air tersebut belum habis karena keberadaan air dalam kondisi ini hukumnya sama dengan air yang tidak ada. Pendapat keempat adalah pendapat Imam Ibnu Al-Makshun dan ini juga merupakan pendapat kedua Imam Sahnun dari kalangan Malikiyah, iaitu bahawa ia berwudu dari air tersebut sebanyak jumlah bejana yang najis ditambah 1 bejana lagi. Apa maksudnya? Misalnya sekarang, kita anggap ada 5 bejana dan dari 5 itu, 2 di antaranya benar-benar terdapat najis. Artinya kita benar-benar yakin ada najis di dalamnya. Lalu bagaimana dengan yang ketiga? Ia berkata berwudu dari 1 bejana lalu mandi, kemudian berwudu dari bejana lain dan solat, lalu berwudu dari bejana lain lagi dan solat, kemudian berwudu dari bejana lain lagi dan solat. Dengan demikian, ia telah melaksanakan solat dengan air suci, sehingga diperbolehkan berwudu sebanyak jumlah bejana najis ditambah 1. Namun ia harus berwudu dari bejana pertama, kedua dan ketiga lalu solat. Tidak. Ia harus berwudu, lalu salat, berwudu, lalu salat, lalu berwudu lagi, lalu salat. Mereka mengatakan, karena dalam keadaan ini seseorang memiliki air yang benar-benar suci dan tidak ada cara memastikan penggunaannya kecuali dengan berwudu dan salat sebanyak jumlah bejana najis ditambah 1 bejana lagi. Dengan demikian, ia wajib melakukan hal tersebut. Pendapat kelima ini adalah pendapat lemah menurut mazhab Syafi'i. Bahawa boleh bersuci dengan salah satu yang dia kehendaki tanpa ijtihad atau dugaan. Artinya, dia bisa berwudu dari salah satu saja. Selesai. Pendapat ini lemah menurut mayoritas siapa? Menurut mayoritas ulama Syafi'iyah. Dan yang benar dalam hal ini, saudaraku, wallahu a'lam, adalah dia wajib berijtihad dan meneliti dan tidak boleh baginya bersuci dengan salah satunya tanpa ijtihad.
Melainkan dia harus berijtihad sampai dia benar-benar yakin salah satunya suci berdasarkan tanda yang tampak. Maksudnya misalnya apa? Dia berkata misalnya, ketika aku datang dari jalan ini, wadah itu ada di sini. Dan misalnya ada anjing, semoga Allah melindungi kalian, lewat dari sini, maka anjing itu mungkin menjilat wadah ini sehingga menjadi najis misalnya. Artinya dia harus meneliti dan melakukan apa yang lebih kuat menurut dugaannya, bahawa yang ini najis dan yang itu suci. Jika dia tidak yakin atau tidak lebih condong pada dugaan bahawa salah satu wadah ini suci, maka saat itu dia berwudu lalu salat sebanyak jumlah wadah yang najis ditambah satu salat lagi. Selesai. Artinya, misalnya sekarang ada 5 wadah, 2 di antaranya najis dan 3 suci. Maka saat itu dia berwudu dan salat, lalu berwudu dan salat lagi. Seperti itu. Bisa jadi dia telah salat 2 kali dengan air yang mungkin keduanya najis, lalu dia berwudu dari wadah ketiga dan salat. Maka pada saat itu kita yakin dalam keadaan ini bahawa dia telah berwudu dan salat dengan air dari wadah yang suci setidaknya 1 kali. Pernyataan ini menggabungkan mazhab Syafi'i. Dan perkataan Ibnu Mawaz, Sahnin dan Ibnu Arab adalah dari segi kepemilikan. Dan antara pernyataan Ibnu Al-Makshum dari mazhab Maliki, pepatah yang saya pilih ini adalah gabungan dari pepatah-pepatah ini. Dia menyelidiki dan bekerja keras. Kemudian jika tidak muncul tanda-tanda tersebut, hendaknya ia berwudu dengan jumlah najis yang sama dan bejana tambahan. Baik, ini adalah satu permasalahan. Permasalahan lainnya adalah jika air suci bercampur dengan air yang telah batal kesuciannya, artinya kita memiliki air suci yang bercampur dengan air suci, bukan dengan air najis. Mereka berkata jika air suci bercampur dengan air yang telah batal kesuciannya, maka berwudulah dari masing-masing air tersebut dengan wudu yang sempurna. Artinya berwudu dari bejana ini hingga selesai, lalu berwudu dari bejana yang lain hingga selesai. Kemudian dia mengucapkan satu doa. Mengapa? Karena air yang kedua ini adalah air yang suci, bukan air yang najis. Kemudian dia berwudu. Misalnya, mari kita asumsikan ia mempunyai satu bejana yang murni dan satu bejana yang bersih. Kemudian ia berwudu dan berwudu pada waktu ini dan waktu itu. Lalu dia berdoa sekali. Katakanlah ada 3 atau lebih. Lalu siapa yang melakukan wudu? Dari yang kedua dia bersuci dan dari yang ketiga dia berwudu. Dalam hal ini ia diperbolehkan berwudu dengan bejana tambahan dan salat 1 kali. Hal ini tidak diperdebatkan di antara para sarjana. Persoalan terakhir yang kita bahas dalam bab bersuci adalah tentang wudu laki-laki dengan sisa wudu perempuan. Atau mandi ritual laki-laki dengan sisa mandi ritual perempuan. Apa keutamaan wanita yang mandi? Apa air yang digunakan? Itu adalah air yang jatuh dari anggota tubuh. Artinya saya berwudu, air yang menetes itu disebut air yang sudah digunakan. Tapi apa itu sisa air bersuci? Misalnya, kita anggap seorang wanita membawa panci, baskom atau wadah apapun, lalu dia mengambil air di situ untuk berwudu atau mandi. Air yang tersisa itu disebut sisa air bersuci. Air yang tersisa itu disebut sisa air bersuci. Kita punya 2 keadaan. Misalnya ada keadaan di mana wanita atau pria menggunakan air bersama, artinya mereka berwudu bersama. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa laki-laki boleh berwudu dengan cara seperti ini. Jadi perbedaan pendapat di antara para ulama itu tentang apa? Tentang jika seorang wanita bersendirian dengan air ini, lalu berwudu atau mandi dengannya, kemudian sisa air tersebut, apakah boleh bagi laki-laki untuk mandi atau berwudu dengannya atau tidak? Ada 2 pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama, pendapat mayoritas ulama fikih dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali dalam salah satu riwayat, mereka mengatakan bahawa laki-laki boleh berwudu dengan sisa wudu wanita, meskipun wanita tersebut bersendirian dengan air itu. Karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam syahihnya bahawa Nabi SAW mandi dengan sisa air Maimunah, iaitu Sayyidah Maimunah mandi lalu keluar, kemudian Nabi SAW masuk dan mandi dengan air tersebut. Mereka juga mengatakan, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahawa ia berkata, dahulu laki-laki dan perempuan berwudu pada masa Nabi SAW dari satu wadah yang sama secara bersama-sama. Dan Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan bahawa hadis ini merupakan dalil yang jelas untuk membatalkan pendapat yang mengatakan tidak boleh berwudu dengan sisa air wanita. Karena sudah diketahui, jika keduanya mengambil air bersama-sama dari satu wadah, maka masing-masing dari mereka berwudu dengan sisa air wudu temannya. Pendapat kedua adalah pendapat yang dipegang oleh mazhab Hanbali. Mereka mengatakan tidak boleh bagi laki-laki berwudu dengan sisa air yang telah digunakan wanita jika wanita tersebut menggunakannya sendirian. Jika mereka menggunakannya bersama, maka tidak masalah. Artinya, perbedaan pendapat di kalangan Hanabilah dan mayoritas ulama jika wanita menggunakannya sendirian.
Sedangkan jika mereka menggunakannya bersama-sama, maka tidak ada masalah. Mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Hakam bin Amr bahawa Nabi SAW melarang laki-laki berwudu dengan sisa air yang telah digunakan wanita. Hadis ini dianggap sahih oleh banyak ulama dan Imam Abu Dawud beserta muridnya An-Nasa'i juga berdalil dengan hadis ini. Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah mengompilasi hadis-hadis ini. Beliau berkata, hadis-hadis larangan itu dibawa pada makna air sisa yang menetes dari anggota tubuh, iaitu larangan Nabi SAW bagi laki-laki berwudu dengan sisa air wudu wanita, maksudnya air yang menetes dari anggota tubuh, sedangkan kebolehan berlaku untuk sisa air yang tersisa, artinya air yang tersisa boleh digunakan. Imam Al-Khattabi mengompilasi dalil-dalil atau mengartikan larangan itu makruh sebagai kompromi. Jadi kita memiliki dalil yang membolehkan dan melarang. Maka larangan di sini dibawa pada makna makruh, bukan haram, bukan larangan mutlak. Inilah yang benar sebagai bentuk kompromi antara kedua pendapat dan mengamalkan kedua hadis tersebut. Artinya, lebih utama mengamalkan kedua hadis itu daripada mengabaikan salah satunya. Wanita berwudu dengan sisa air wudu laki-laki dibolehkan menurut ijma' ulama'. Artinya, misalkan seorang laki-laki berwudu atau mandi, lalu ada sisa air dari wudunya itu, maka dalam hal ini wanita boleh berwudu dengan sisa air tersebut menurut ijma'. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah berkata wanita bersuci dengan sisa air laki-laki itu dibolehkan menurut ijma'. Artinya wanita bersuci dengan sisa air laki-laki. Ini perkara telah menjadi ijma', kesepakatan ulama'. Adapun laki-laki berwudu atau mandi dengan sisa air wanita, ini perkara diperselisihkan para ulama' dan Allah Maha mengetahui. Demikian, semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya. InsyaAllah pada pelajaran berikutnya kita akan membahas tentang hukum-hukum wadah dan adab istinja.